Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab bapak-bapak aja. Ini memang benar kata Kiai Sambah. Apa kekenyangan apa ya Bu ya? Sekali lagi, yang jawab salam ditambah rezekinya. Yang gak jawab salam ibu-ibu ditambah suaminya. Arya Bu, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Allahumma shalli ala nabi hasimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ashabal fadilah li silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan Syekhuna wa Mufsidina fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghawsifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Ya. Yang kita muliakan Wakil Talqin Guru Mursyid Kiai Haji Samsul Basri Ali yang sudah menyampaikan khidmat ilmiah, dan juga Ustaz Foniran Al-Fauzan yang lagi curhat tadi. Alhamdulillah banyak ilmu, karena itu juga ilmu buat kita ya, semuanya ilmu Allah yang menjadi acuan buat kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin, banyak ilmu yang sudah disampaikan guru-guru kita. Tabarruk Fadailus Syuhur, semua huruf sudah terbahas malam ini. Alhamdulillah. Saya tinggal Bani Hasim sebenarnya. Semuanya sudah ya. Namun sebagai tambahan bahwa memang sedih melihat akhir-akhir ini di medsos bagaimana guru kita mendapatkan fitnahan yang sangat luar biasa. Padahal semuanya masih pengamal la ilaha illallah. Lucu juga sebenarnya sih, karena guru kita silsilahnya dari sana juga sama. Kita adalah murid Abah Anom juga, benar? Teman-teman kita, saudara kita di luar sana juga murid Abah Anom juga. Itu sangat lucu. Cuman kalau tahun 2011 Pangesa Abah Anom mangkat, maka seorang wali tidak akan meninggalkan dunia ini itu tanpa ada penerusnya. Mustahil itu. Bisa kiamat dunia ini Pak kalau nggak ada penerus wali, penerus ilmu, bisa kiamat dunia ini. Itu makanya sedihnya di situ. Kita kan semua pengamal, ya kan? Kita ada pengamal tambih yang menjaga isi tambih ini, bagaimana kita menjaga sesama ikhwan, bahkan di luar ikhwan sekalipun. Bagaimana kita menjaga ulama-ulama yang sezaman. Ini adalah akhlak-akhlak ahli zikir yang ada di dalam tambih ini, yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga orang, saya nggak tahu mereka ngamalin zikir apa kagak ini. Mereka ditalkin apa enggak gitu. Baru mereka katakan mereka pencipta Abah Anom. Karena kalau memang dia sudah mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan zikir ini lahir dan batin, zikir jahan dan zikir kofi, maka mustahil dia mau mengujar ujaran kebencian, mau memfitnah sesama, apalagi masih sama-sama murid Abah Anom. Kita sayang Abah Anom karena kita sayang muridnya Abah Anom. Kita cinta Abah Aos karena Abah Aos sangat disayangi oleh Abah Anom. Itu.
Pangersa guru agung kita Aba Aus yang ada ya, di dalam setiap ceramahnya hanya menceritakan gurunya. Jadi kita mengetahui, terutama saya mengetahui Aba Anom karena saya ketemu dengan Aba Aus. Jadi Aba Aus lah yang memperkenalkan saya dengan Aba Anom. Itulah yang namanya seorang murid ya, yang meneruskan keilmuan gurunya. Itu. Jadi Aba Anom ke Aba Aus itu ya adalah penerus keilmuan, di mana sekarang lihat aja ikhwan-ikhwan TKN sampai seluruh dunia ada. Itu. Jadi tidak perlu kita saling iri satu sama lain. Justru kita harus bangga adanya murid Aba Anom ya, yang kita sekarang ikutin ini, yang bisa mengembangkan TKN sampai ke seluruh dunia. Itu harusnya berbangga kalau sesama masih satu guru, satu silsilah. Itu bukan justru sekarang ya memotong-motong video sampai di YouTube itu seperti itu. Ya Allah, katanya pengamal zikir. Ya, kalau pengamal zikir masih seperti ini, lalu hatinya apa isinya? Itu pertanyaan kita. Dan sayangnya, kenapa kok mereka masih yakin aja bahwa Aba Anom itu belum ada penerus? Itu pohon pisang saja, pohon pisang ketika induknya sebelum diteban, sebelum mati induknya, generasinya itu sudah ada, sudah muncul generasinya sebagai pelanjut daripada pendahulunya. Apalagi ini manusia. Iya, kalau kita ya, seorang guru yang hebat, maka dia harus mampu melahirkan generasi murid-murid yang hebat seperti gurunya. Kalau tidak bisa lebih baik dari gurunya, minimal sama dengan gurunya. Itu baru dikatakan seorang guru yang berhasil. Tetapi ketika seorang guru, dia dikatakan hebat, tapi ternyata 11 tahun yang lalu, ya, dari 2011 sampai sekarang tidak ada penerusnya. Sebenarnya ini penghinaan kepada Aba Anom sebenarnya. Iya, masa sehebat Aba Anom, ya, sekelas makom Aba Anom, tidak mampu menciptakan penerus kemursidannya. Masya Allah. Kasihan ini, ya. Jadi ayo saudara-saudaraku sesama pengamal la ilaha illallah, mari kita bersatu, ya. Bangun kasih sayang di antara kita. Malu, budayakan malu selaku sesama pengamal, ya, untuk mengekspos di medsos-medsos hal-hal yang justru menelanjangi siapa diri kita. Saya pengamal zikir atau bukan? Saya pengamal ilmu tasawuf apa bukan? Yang justru banyak perbedaan itu adalah fanatisme masalah mazhab. Mazhab fikih itu boleh. Tapi kalau kita ahli zikir, ahli tasawuf, pengamal la ilaha illallah, lalu justru di medsos-medsos di mana-mana saling caci maki, saling memfitnah. Masya Allah, na'udzubillah min salik. Hati-hati, hati-hati saudara-saudara. Maka dari itu, ya, saya mengutip satu hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah aku kasih tahu, tunjukkan orang-orang yang dijamin oleh Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini sahabat Nabi. Kemudian sahabat menjawab, ya mau ya Rasul. Rasul melanjutkan bahwa orang-orang yang dijamin oleh Allah tidak tersentuh api neraka itu ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang hayyin. Siapa orang hayyin ini? Kata Rasul, orang yang hayyin ini adalah orang yang tenang, orang yang stabil,
tidak mudah marah, tidak mudah menghasut, tidak mudah membenci, tidak mudah melaknat. Inilah orang yang hayyin, lemah lembut. Itu bukan lemah lembut ya, bukan diam. Orangnya diam, stabilnya bukan berarti ya dia bisu misalnya, bukan, tapi dia stabil orangnya. Itu hayyin. Kemudian yang kedua adalah layyin. Layyin ini orang yang tidak kasar. Orang yang tidak kasar. Penyayang, lembut, tidak mudah marah, tidak mudah naik tensinya. Sedikit ya isi ragunan keluar. Di depannya di jalan raya ada ibu-ibu seng ke kanan tapi dia belok kiri. Apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi faddalana. Ya kayak Kitrimo. Kalau Kitrimo lihat yang begitu mah alhamdulillah. Dia pegang songkoknya dulu. Saya pakai songkok enggak nih? Saya pulang manaki apa kagak nih? Itu ya. Yaitu hayyin ini adalah orang yang lembut. Yang layyin orang yang lembut, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, karibin. Orangnya yang karib, mudah bergaul, ya. Nah, sama dengan Kiai Tarmuji. Siapa yang tidak mudah dekat dengan Kiai Tarmuji? Kenapa? Karena imam besar beliau. Orang yang mengamalkan zikir, ya, pasti siapapun mudah dekat dengan dirinya. Benar? Orangnya, ya, orang yang ahli zikir itu pasti penampilannya lembut, diam. Tadi disampaikan tadi mankoba, ya, bahwa perjalanan tasawuf itu juga banyak di diam. Itu, ya. Kemudian penyayang. Itu ada semua. Itu karibin ini adalah mudah, supel bergaul, ya, supel orangnya. Dengan siapapun, dia tidak milih-milih teman. Pejabat baru mau berkawan, orang kaya baru mau berkawan, mau mendapatkan untung dia, dapat untung dulu baru mau berkawan. Wah, ini kira-kira saya dapat berapa persen ini kalau ketemu dia nih? Oh, kalau saya berteman Niki Trimo, saya ditraktir nggak nih? Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu karibin. Ya. Kemudian yang keempat adalah sahlin. Sahlin ini adalah orang yang senantiasa memudahkan urusan orang lain. Tidak mau menyusahkan orang lain. Apalagi nih sesama ikhwan. Ada urusan kita, jangan disusahkan oleh yang saudara-saudara kita. Jangan disusahkan. Mudahkan. Ya, ada yang mau duit, kasih kalau ada. Kasih kalau ada. Ya, ada minta tolong, bantu kalau bisa. Itu. Jangan tahu nih, ada yang datang ke rumah, ya, minta bantuan beras sekilo, ya, 1 liter. Kita tahu kita punya banyak beras, tidak ada beras di sini, tidak ada beras. Itu bukan sifat ahli zikir. Jadi keempat-empatnya yang dijamin, ya, tidak tersentuh api neraka ini adalah semuanya ciri-ciri orang-orang yang mengamalkan zikrullah. Kenapa? Dia penyayang, dia lembut, ya, dia mudah bergaul, dia senantiasa membantu sesama manusia. Kenapa semua ini bisa dilakukan? Karena hatinya memancarkan cahaya zikrullah. Ini adalah amalia tanbih sebenarnya. Maka dari itu, ya, seharusnya saudara-saudara kita, mulai mungkin muridnya dari Abah Sepuh, Abah Anum, dan kita sekarang ini seharusnya bersatu. Karena di tanbih itu senantiasa kita sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu padulah di jalan Allah, jangan bercerai-berai. Kenapa bercerai-berai? Karena ketika kita bercerai-berai, ya, ada yang tepuk tangan di belakang layar. Hati-hati. Satu guru, satu amalia, satu silsilah. Yuk rapatkan barisan. Ya, rapatkan barisan.
Karena kuatnya kita ini karena persatuan. Pancasila adalah warisan leluhur kita. Sekarang kenapa diwajibkan membaca di dalam manakib setelah tambih? Karena Pancasila ini produk Al-Quran. Yang ada di dalam Pancasila itu Al-Quran, meskipun Pancasila bukan Al-Quran. Ini makanya guru-guru kita ahli sila ketika Pancasila sudah tidak kita gunakan, maka gigit jari Indonesia ini. Maka semoga presiden kita yang terpilih ya mendapatkan petunjuk dari Allah, dan kita masyarakatnya ya semua aspek kita mendapat kebaikan dari program-program pemerintah saat ini, dan kita ya semakin enak, semakin nikmat ya. Dimanapun kita manakib tenang, nyaman. Kan indah itu kalau negara aman. Kasihan saudara-saudara kita di sana misalnya. Tidur saja nggak pernah nyenyak. Mereka di YouTube itu saya lihat, mereka itu baca buku di luar sana, di luar rumahnya itu bunyinya meriam, bom. Udah biasa mereka. Mungkin kalau kayak kita ini itu kayak suara zikir aja itu kali ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, senantiasa bersyukur kita dipertemukan dengan guru agung ya. Senantiasa bersyukur diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa berzikir menyebut namanya, karena ketika Allah tidak berkehendak disebut namanya, maka kita tidak akan diberikan kemampuan malam ini. Dari maghrib sampai sekarang kita masih duduk di majelis manakib ini. Semoga segala hajat-hajat kita dalam kabulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya dan sempurnakan ya, sempurnakan kesehatannya. Dan juga keluarga kita semua jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apapun kesulitan kita, tidak pernah kita kendor dari mengamalkan amalia ini, karena sesungguhnya kesulitan-kesulitan yang diberikan dari Allah itu adalah sebagai motivasi buat kita untuk senantiasa spirit kita mengamalkan zikrullah. Dan pasti hakul yakin ya, wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya dan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Berkah segalanya semuanya selamanya. Bi barakati wal karim Muhammad Abdul Ghosifullah Masukad Salawshir Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.